Suku Sunda adalah suku bangsa yang umumnya mendiami Pulau Jawa bagian barat. Pada tahun 1998, suku Sunda berjumlah kurang lebih 33 juta jiwa. Dengan kebanyakan dari mereka mendiami Provinsi Jawa Barat dan Banten serta sekitar 3 juta jiwa mendiami di provinsi lainnya. Di antara mereka, masyarakat Sunda yang mendiami perkotaan mencapai 34,51%. Sebagai suatu suku bangsa yang cukup besar, Sunda merupakan cikal bakal berdirinya beberapa peradaban di Nusantara, dimulai dengan berdirinya kerajaan tertua di Nusantara, yakni Salakanagara dan Tarumanegara sampai ke Galuh, Pakuan Pajajaran, dan Sumedang Larang. Kerajaan-kerajaan besar bangkit di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun hanya sedikit yang berubah di antara suku Sunda. Dan kerajaan tersebut tidak terlepas dari peradaban Hindu yang lebih dulu berkembang di Jawa Barat, yaitu Kerajaan Tarumanagara dengan peninggalan tertua di Nusantara. Walaupun terbatas, pengaruh Hindu di antara orang-orang Sunda tidak sekuat pengaruhnya seperti di antara orang-orang Jawa. Kendati pun demikian, sebagaimana tidak berartinya Jawa Barat, orang Sunda memiliki raja pada zaman Airlangga di Jawa Timur, kira-kira pada tahun 1020 Masehi. Tetapi raja-raja Sunda semakin berada di bawah kekuasaan kerajaan-kerajaan Jawa yang besar. Kertanegara 1268 sampai 1292 Masehi adalah Raja Jawa pada akhir periode Hindu di Indonesia. Setelah pemerintahan Kartanegara, Raja-Raja Majapahit memerintah hingga tahun 1478, tetapi mereka tidak penting lagi setelah tahun 1389. Namun, pengaruh Jawa ini berlangsung terus dan meresapi pengaruh Hinduisme terhadap orang Sunda. Puncaknya adalah ketika Parahyangan jatuh ke dalam kekuasaan Mataram Islam yang kala itu dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, pengaruh budaya Jawa terhadap Sunda sangat terasa. Mulai dari bahasa Sunda yang sebelumnya egaliter menjadi bahasa yang mengenal tingkatan bahasa. Seni budaya seperti wayang golek diadaptasi dari kesenian wayang kulit dari Jawa. Bersamaan dengan itu pula, sejak Mataram menguasai Parahyangan, gamelan masuk ke kebudayaan Sunda di Parahyangan. Selain itu, masih banyak lagi bukti pengaruh budaya Jawa seperti baju tradisional Sunda dalam pernikahan dan lain-lain. Tetapi di sebelah barat Parahyangan terdapat pula Kesultanan Banten yang berkembang sebagai kerajaan modern di zamannya, yang memiliki jalur perdagangan dengan bangsa-bangsa asing. Dengan gigih, kerajaan Banten di bawah Sultan Ageng Tirtayasa berjuang mengusir kolonialisme barat di Nusantara. Pada tahun 1850 Masehi, di Jawa Barat, suku Sunda berjumlah 786.000 jiwa. Dalam jangka waktu 30 tahun, jumlah penduduk menjadi 2 kali lipat. Parahyangan menjadi titik pusat perdagangan barang yang disertai arus penguasa dari barat serta imigran-imigran Asia atau kebanyakan orang Tionghoa. Pada awal abad ke-19, diperkirakan bahwa 1/7 atau 1/8 Pulau Jawa merupakan hutan dan tanah kosong. Pada tahun 1815 Masehi, seluruh Jawa dan Madura hanya memiliki 5 juta penduduk. Angka tersebut bertambah menjadi 28 juta menjelang akhir abad tersebut dan mencapai 108 juta pada tahun 1990 Masehi. Pertumbuhan populasi di antara orang Sunda mungkin merupakan faktor non-religius yang paling penting di dalam sejarah suku Sunda. Sistem kebudayaan Sunda. Kesalahan politik yang paling terkenal yang dilakukan Belanda dimulai pada tahun 1830 Masehi. Kesalahan politik ini disebut sebagai sistem budaya. Tetapi sebenarnya
lebih tepat jika disebut sebagai sistem perbudakan. Sistem ini mengintensifkan usaha-usaha pemerintah untuk menguras hasil bumi yang lebih banyak yang dihasilkan dari tanah ini. Sistem budaya ini memeras 1/5 hasil tanah petani sebagai pengganti pajak. Dengan mengadakan hasil panen yang baru seperti gula, kopi, dan teh, maka lebih besar lagi tanah pertanian yang diolahnya. Pengaruh ekonomi ke pedesaan bersifat dramatis, dan pencabangan sosialnya penting. Melewati pertengahan abad, investasi swasta di Jawa Barat mulai tumbuh dan mulai bermunculan perkebunan-perkebunan. Tanah ini diambil dari tangan petani dan diberikan kepada para tuan tanah besar. Menjelang tahun 1870 Masehi, hukum agraria dipandang perlu untuk melindungi hak-hak rakyat atas tanah.